Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mary Merliana di materi ekonomi kelas 11 di DBTV, channelnya edukasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai KD baru di 3.2 mengenai materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah mampu memahami konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, mampu menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta mampu menyebutkan masalah ekonomi negara berkembang dan strategi kebijakan pembangunan ekonomi. Jadi dengan ketiga tujuan ini diharapkan kalian setelah menyaksikan video ini mampu menguasai 3 tujuan pembelajaran tersebut. Oke, next. Kita akan membahas mengenai tujuan yang pertama, yaitu konsep tentang pertumbuhan dan pembangunan dari ekonomi. Konsep pertumbuhan ekonomi itu atau disebut dengan economic growth, yaitu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah atau meningkat dalam jangka panjang, atau proses kenaikan dari GNP, PNB atau GDP atau pendapatan nasional atau pendapatan per kapita yang outputnya itu disertai tanpa adanya perubahan-perubahan yang lain. Oke, next, itu mengenai pengertian dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kemudian ada beberapa faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah tanah dan kekayaan. Jadi faktor-faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi itu adalah tanah dan kekayaan alam. Yang kedua adalah jumlah dan mutu penduduk yang berhubungan dengan tenaga kerjanya. Kemudian yang ketiga adalah barang-barang modal dan teknologinya, manajemennya, serta kewirausahaannya atau entrepreneurship-nya. Kemudian yang keenam mengenai sistem sosial dan sikap masyarakat, itu sangat menentukan. Dan yang ketujuh adalah luas pangsa pasar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Oke, berikutnya adalah pembagian daripada teori pertumbuhan ekonomi. Menurut historisnya atau sejarahnya, pertumbuhan ekonomi ini dikeluarkan oleh beberapa tokoh. Diantaranya yang pertama adalah tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List, ya. Nah, menurut Friedrich List bahwa tahapan dari pertumbuhan ekonomi ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan masa berburu dan mengembara. Yang kedua adalah tahapan masa berternak dan bertani. Yang ketiga adalah tahapan bertani dan kerajinan. Dan yang terakhir adalah tahapan masa kerajinan tangan, industri, dan berdagang. Oke, yang kedua adalah berdasarkan Karl Buchler, ya, pada tahun 1847 sampai dengan tahun 1930. Membagi tahap-tahap pertumbuhan ekonomi masyarakat ini berdasarkan hubungan antara produsen dengan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dibagi menjadi 4 tahap pertumbuhan ekonomi menurut tokoh ini. Diantaranya adalah 1, rumah tangga tertutup, ya. Rumah tangga tertutup ini artinya bahwa setiap kegiatan perekonomiannya itu hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri saja. Jadi produsen dan konsumennya itu masing-masing sudah ada di daerah tersebut tanpa berkomunikasi atau berkontak dengan masyarakat yang luar, ya. Yang kedua adalah rumah tangga kota. Artinya ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh daerah tersebut, maka melakukan hubungan dengan rumah tangga kota atau luar daerah itu. Kemudian yang ketiga adalah rumah tangga bangsa, artinya si perekonomiannya ini sudah berhubungan dengan masyarakat satu, daerah satu dengan masyarakat lain, daerah lain, masih dalam satu kawasan negara. Dan yang keempat adalah rumah tangga dunia, artinya setiap perekonomiannya ini sudah dilakukan perdagangan antar negara. Oke, berikutnya yang ketiga, berdasarkan tokoh Werner Sombart pada tahun 1863 sampai 1947, membagi tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menjadi 4 tahap juga, yaitu terdiri dari 1, masa prakapitalisme atau forkapitalismus, artinya belum mengenal sistem kapitalisme dalam perekonomian. Yang kedua adalah zaman kapitalis madya atau prukapitalismus, ya. Artinya di sini zaman di mana sudah mengenal ruang dan masyarakatnya mulai menumpuk-numpuk kekayaan. Yang ketiga adalah zaman kapitalis raya atau hokapitalismus, ya. Artinya pemilik modal sudah mulai bermunculan dan sudah profit oriented, artinya sudah mengedepankan penumpukan keuntungan yang setinggi-tingginya. Kemudian yang keempat adalah zaman kapitalis akhir, artinya spat kapitalismus, yaitu kesenjangan antara kaum kapitalis dan kaum buruh yang melahirkan sosialisasi untuk kemakmuran bersama masyarakatnya.
Kemudian Bruno Hildebrand pada tahun 1812 sampai 1878 membagi tahap-tahap pertumbuhan ekonomi itu ke dalam 2 tahap. Di antaranya yang pertama adalah masa pertukaran dengan natural atau barter. Dulu ada masa di mana adanya pertukaran antara barang dengan barang, itu terjadi pada masa Bruno Hildebrand. Dan yang kedua adalah masa pertukaran antara uang dengan barang, seperti yang kita kenal sekarang, bentuk kredit maupun giral ya. Kemudian berikutnya adalah berdasarkan Wieck-Rostow atau Wisman-Rostow ya. Nah, membagi tahap-tahap pertumbuhan ekonomi itu menjadi 5 bagian tahap. Di antaranya yang pertama adalah masyarakat tradisional. Artinya masyarakat yang melakukan perekonomian masih berdasarkan adat istiadat. Yang kedua, prasyarat lepas landas. Artinya masyarakat sudah mulai menyadari perubahan dan terbuka terhadap informasi-informasi luar yang berhubungan dengan perekonomian. Yang ketiga adalah lepas landas. Lepas landas artinya di sini di mana masa pertumbuhan ekonomi ini sudah berlangsung sedikit sempurna dari sebelumnya. Kemudian yang keempat, gerakan ke arah kedewasaan. Artinya bahwa pertumbuhan perekonomian di sini sudah mampu menggunakan teknologi-teknologi secara efektif dan efisien. Kemudian yang kelima adalah konsumsi tinggi, artinya masyarakat sudah mulai bisa berkonsumsi dan tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran. Oke, yang pertama tadi adalah secara historis atau secara sejarah ya pertumbuhan ekonomi itu secara garis besar. Yang kedua, menurut aliran merkantilis bahwa pertumbuhan ekonomi ini terbagi menjadi tokoh yang bernama Adam Smith. Adam Smith ini kita kenal sebagai bapak ekonomi dunia ya. Nah, Adam Smith ini membagi perekonomiannya ke dalam 5 tahapan. Yang pertama adalah jumlah penduduk, yang kedua adalah jumlah stok barang-barang modal, yang ketiga adalah luas tanah dan kekayaan alam, yang keempat tingkat teknologi yang digunakan, dan yang kelima adanya spesialisasi dan pembagian kerja internasional. Yang kedua, tokoh dari kaum merkantilis ini adalah David Ricardo. David Ricardo ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara itu ditentukan oleh pertumbuhan penduduknya. Dengan kata lain bahwa bertambahnya suatu penduduk akan menyebabkan bertambahnya pula tenaga kerja dan membutuhkan tanah atau alam yang lebih luas lagi. Yang berikutnya yang ketiga adalah menurut aliran neoklasik ya. Aliran klasik tadi disebut juga aliran historis yang pertama, dan yang ketiga ini adalah aliran neoklasik. Neo itu artinya baru ya. Di sini pembagiannya dibagi menjadi tokohnya. Yang pertama ada Joseph Schumpeter ya, yaitu di mana pertumbuhan perekonomian suatu negara itu terjadi jika para pengusahanya terus-menerus mengadakan inovasi dan mampu mengadakan kombinasi baru atas investasi atau proses produksinya. Yang pertama adalah penggunaan teknik produksi yang baru. Yang kedua, penemuan bahan dasar yang baru. Yang ketiga, pembukaan daerah-daerah pemasaran yang baru. Yang keempat, penggunaan manajemen yang baru. Dan yang kelima adalah penggunaan teknik pemasaran yang baru. Tokoh kedua berikutnya adalah Harold Domar. Asumsi yang digunakan oleh Harold Domar ini dalam teori pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh 4 tahap. Yang pertama adalah tahap awal perekonomian atau tingkat full employment, di mana lapangan pekerjaan ini sudah tersedia dengan penuh. Yang kedua adalah perekonomian terdiri dari sektor rumah tangga konsumen dan sektor perusahaan. Dalam arti di sini arus pelaku ekonominya sudah memiliki 2 arus pelaku ekonomi, yaitu ada produsen dan ada konsumen. Yang ketiga adalah fungsi tabungan, dimulai dari titik nol sehingga besarnya tabungan proporsional dengan pendapatan itu sudah mulai seimbang. Kemudian yang keempat adanya hasrat menabung atau marginal propensity to save yang besarnya tetap. Berikutnya tokoh yang ketiga adalah Solow Swan. Menurut teori Solow Swan ada 4 anggaran dasar dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Di antaranya yang pertama adalah tenaga kerja atau penduduk yang tumbuh dengan laju yang tidak terhenti. Yang kedua adalah fungsi produksi yang dinyatakan dengan Q sama dengan fungsi K, L. Q artinya adalah quantity atau jumlah yang berlaku pada setiap periode. K itu berarti capital dan L itu berarti labor. Yang ketiga adalah adanya kecenderungan menabung dari tiap elemen masyarakatnya. Dan yang keempat adalah bahwa semua tabungan masyarakat itu berhak untuk diinvestasikan. Nah, secara umum
Pertumbuhan ekonomi atau economic growth terdiri dari 3 unsur penting. Yang pertama, ekonomi adalah suatu proses. Artinya sebagai suatu proses, kegiatan tersebut berlangsung secara kontinu atau terus-menerus dan saling terkait antara bidang satu dengan bidang yang lainnya. Yang kedua, bahwa ekonomi adalah suatu usaha untuk menaikkan output per kapita. Yang artinya di sini ada 2 variabel yang menentukan kenaikan output per kapita, di antaranya adalah pendapatan dan jumlah penduduk. Nah, untuk memperoleh kenaikan output per kapita itu sendiri, kenaikan pendapatannya itu harus lebih tinggi daripada kenaikan penduduknya itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah jangka panjang. Artinya kenaikan output dari per kapita harus terus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, antara 10 sampai 20 tahun. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi itu sendiri, kita bisa menggunakan rumus yang sama seperti menggunakan rumus pada bab sebelumnya, yaitu mencari GT ya. Mencari pertumbuhan per kapita ternyata menentukan pertumbuhan ekonomi pun menggunakan rumus yang sama, di mana delta PNB atau selisih dari produk nasional bruto dibagi dengan produk nasional bruto tahun sebelumnya ya. PNBTO itu tahun sebelumnya dikali dengan 100%. Jadi intinya untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi ini adalah sama seperti kita menghitung laju pertumbuhan pendapatan per kapita. Rumusnya sama ya. Atau pertumbuhan ekonomi dari tahun T itu bisa kita simak sebagai berikut. Silakan dilihat di sini, di mana PDB T dikurangi PDB TO per PDB TO dikali 100%. Di mana PT itu adalah pertumbuhan ekonomi periode T. PDB-RT itu artinya pendapatan rasional real tahun T, PDB-RT-1 itu artinya pendapatan rasional real pada tahun T-1. Oke, contoh kasus yang pertama kita bisa lihat sebagai berikut, diantaranya jika diketahui PNB real pada tahun 1998 adalah 32.600 miliar, dan pada tahun 1999 naik menjadi 36.305 miliar. Maka laju pertumbuhan ekonominya bisa kita hitung dari tahun 1998 ke 1999, berarti perhitungannya dengan menggunakan rumus PT yang tadi adalah di mana PRT artinya tahun 1999 ya 36.305 dikurangi dengan PRT-1 artinya PNRT-1 itu pendapatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 1998 yaitu 32.600 dibagi dengan PNRT-1 artinya dibagi dengan yang tahun sebelumnya tadi 32.600 dikalikan 100% akan menghasilkan 11,36% kenaikannya. Oke, di sini ada contoh kasus 2 yang silakan kalian coba untuk mempelajarinya di rumah dengan mencoba menggunakan referensi-referensi lain sebagai bahan tambahan, misalnya melalui internet, buku paket dan lain sebagainya dari contoh kasus ini. Silakan untuk dicoba di rumah. Oke, pada pembahasan yang awal tadi kita sudah berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang pertama mengenai konsep pertumbuhan ekonomi. Berikutnya kita akan membahas masih tentang tujuan kita yang pertama, yaitu mengenai konsep dari pembangunan ekonomi. Oke, pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan cara kegiatan ekonomi atau usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen, itu bisa kita artikan sebagai pembangunan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi tadi adalah sesuatu kenaikan output per kapita atau pendapatan nasional tanpa diikuti oleh perubahan lain, pada pembangunan ekonomi ini ada beberapa perubahan-perubahan yang menyertainya. Oke, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi diantaranya adalah 1. Sumber-sumber ekonomi yang produktif. Artinya kemampuan untuk meningkatkan usaha dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang ada. 2. Pendapatan nasional atau produk nasional, artinya jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang nantinya dapat mempengaruhi pendapatan per kapita. Dan yang terakhir, tingkat konsumsi potensial, artinya memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting untuk didahulukan sehingga dapat mengatur penggunaan sumber daya yang ada. Pada
tujuan yang kedua, kita akan menjelaskan mengenai perbedaan dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memiliki perbedaan dengan pembangunan ekonomi. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, kenaikan jumlah hasil produksi barang dan jasa, sedangkan pembangunan ekonomi ditandai dengan kenaikan kuantitas hasil produksi barang dan jasa. Perbedaan yang kedua adalah ditandai bahwa pertumbuhan ekonomi, kenaikan jumlah GNP atau Gross National Product-nya dari tahun ke tahun tidak memperhatikan apakah persentase kenaikannya lebih besar atau lebih kecil daripada persentase kenaikan jumlah penduduknya. Sedangkan pada pembangunan ekonomi, kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar pada persentase kenaikan jumlah penduduknya. Sedangkan perbedaan yang ketiga, kenaikan GNP pada pertumbuhan ekonomi tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Sedangkan pada pembangunan ekonomi, kenaikan GNP-nya disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Perbedaan yang keempat diantaranya adalah adanya kenaikan GNP pada pertumbuhan ekonomi tidak disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Sedangkan pada pembangunan ekonomi, kenaikan GNP-nya disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Sedangkan yang terakhir, perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan nasional, dan pendapatan per kapitanya sangat terlihat mencolok. Sedangkan pada pembangunan ekonomi lebih meningkatkan pada kemakmuran. Ada beberapa masalah-masalah yang terjadi pada pembangunan ekonomi di negara berkembang. Di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan, pertanian yang masih tradisional, taraf hidup masyarakat yang rendah, produktivitas penduduk yang masih rendah, kurangnya modal dan tenaga ahli, tingginya laju pertumbuhan penduduk, pengangguran yang terjadi di mana-mana, serta ketidakdisiplinan dan kemalasan. Ada masalah, pasti ada solusi. Solusi untuk mengatasi semua permasalahan dalam pembangunan ekonomi diantaranya adalah mempercepat pemulihan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh stabilitas harga dan nilai rupiah, penyelesaian hutang-hutang negara, pertumbuhan kredibilitas dan kepercayaan, penyelesaian masalah penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, dan penanggulangan kemiskinan. Yang kedua adalah memperjelas koordinasi, wewenang, tanggung jawab lembaga-lembaga negara terkait dalam pemulihan keadaan ekonomi negara kita. Yang ketiga adalah menghindari ekonomi dengan biaya yang terlalu tinggi. Yang keempat adalah memperbaiki struktur perekonomian nasional kita dengan memperluas partisipasi dan emansipasi masyarakat, termasuk kesetaraan gender dalam rangka mendorong meningkatkan perekonomian masyarakat. Berikutnya yang terakhir adalah pengelolaan ekonomi. Pengelolaan ekonomi yang harus diprioritaskan kepada pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi nasional dengan mengutamakan infrastruktur ekonomi serta perbaikan dari distribusi pendapatan untuk satu tujuan kesejahteraan masyarakat. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, selalu jaga kesehatan, terus belajar, dan terus berdoa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di session berikutnya.